sudah mengakui. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh. Gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Nah, omong-omong saiki dah. Tema malam hari ini. Oh iya, aku pas winginane ngerti. Kan jare arep sekolah mana? Loh, iya dong. Sekolah apa? Kuliah. Oh, tuwek. Ambil S1. Lu masuk gak iso Aku yang tuwek jare. Setelah jare ini iso. Siapa aja bisa katanya. Iya. Iki lo jare kan ono universitas terbuka. Iya. Nah, iki kan kesempatanku untuk meneruskan jenjang pendidikan sebagai pengacara kok. Jurusan hukum aku iki kok. Ya Hukum karma koyo aku dah. Lah. Tenanan iki, tenan iso kan aku. Iso. Sedah iki ngene. Ngomong-ngomong pancene saiki arepe ngomong bagaimana tema malam ini pendaftaran mahasiswa baru siapa saja bisa kuliah di universitas terbuka. Nah, sadurunge dibahas dawa-dawa ono video. Cerita tentang Viti tentang Universitas Terbuka Surabaya. Monggo. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus C UNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Oke, itu sudah menjawab. Aku Mariki, ya toh. Mudah-mudahan ada yang buka atau yang jaga. Langsung aku nanggone Jalan Mulyorejo. Iya, karena yang daftar. Kaptenku ya gurung lulus, kuliah tapi gak lulus buriku. Nah, saya langsung ke narasumber. Konco-konco tak kenal lo dhisik. Dr. Hajah Suparti MPD Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, berarti sing tampil mau Ibu gitu ya. Luar biasa. Ibu Dr. Lili Sulistiawati MSI Direktur Universitas Terbuka Malang. Bu, selamat datang, selamat malam. Selamat malam, luar assalamualaikum. biasa, aku sewenang nih ibu-ibu, sewenyuming ini. Aku jadi seneng nih ibu-ibu. Soalnya kan sama kan, pakai Iya rok. ibu-ibu, iya. Ini Ibu Lili. Dr. Lili, Dr. Barokah Widuryokti MPD Direktur Universitas Terbuka Jember. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, lo kok Jember 3 jam ya, Bu? 4 jam malah. Macet daerah kono gitu luar biasa, tapi semangatnya luar biasa. Konco-konco Jawa Timur, nanti akan kita banyak membuka pemahaman bahwa pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Terbuka ini sungguh luar biasa. Banyak keistimewaannya, banyak keunggulannya. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan dari cerdas berkualitas. Nyanyi sedo. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada. Nah, Biar semakin cerdas dan Oke. berkualitas, jangan Ya. lupa kalau mau daftar seperti kita ini emak-emak harus tetap bisa ini apa? Di mana saja, Dak? Nah, kalau Universitas Terbuka Surabaya ini alamatnya di kampus C UNER Jalan Mulyorejo Surabaya. Kalau Universitas Terbuka Malang ini ada di Jalan Mejen Sungkono nomor 9 Malang. Lalu ini juga ada Universitas Terbuka Jember, Ya. ini Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari Jember Jawa Timur. Oke, sambil nunggu nanti diskusinya dengan beliau, ada gambar yang kegiatan di Universitas Terbuka Malang. UT Malang, perguruan tinggi berkualitas dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka dengan memanfaatkan multimedia disertai fasilitas yang modern. UT Malang juga memiliki program studi diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang terakreditasi nasional maupun internasional. Kami berkomitmen
memberikan pendidikan jarak jauh yang berkualitas, bermutu, berdaya saing global, serta mandiri. Mari belajar bersama kami di mana saja, kapan saja, tanpa batas usia. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru bisa hubungi atau di Jalan Maijen Sungkono nomor 9 Malang. Waktu pendaftaran. Memilih perkuliahan di kampus Universitas Terbuka adalah pilihan yang tepat. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Oke, saya langsung ini kepada Bu Dr. Suparti. Bu, ini pas saiki kan waya arek mahasiswa daftar niki kan. Nah, sesuai dengan jargonnya siapa saja bisa kuliah di Universitas Terbuka. Nah, iso dijelasno Bu, niki nek kuliah teng Universitas Terbuka niku gimana dan mungkin ada kelebihan-kelebihannya, monggo Bu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Karena sistem yang diterapkan seperti itu, UT tidak memiliki batasan usia. Jadi lulus tahun berapapun dari SLTA bisa mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Misalnya lulus tahun ini bisa daftar, lulus setahun lalu bisa, 10 tahun lalu bisa, 20 tahun lalu bisa. Jadi bagi teman-teman atau ibu bapak yang belum berkesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri, saatnya sekarang mengikuti kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi meskipun usianya sudah setengah tua, setengah muda, masih tetap bisa kuliah di Universitas Terbuka. Ya Mas, sekarang ini sedang pendaftaran. Pendaftaran ya Bu. Nah, gimana caranya itu kalau pendaftaran itu? Gampang sekali, tinggal bawa HP. Di sini tanggal ada. berapa, mulai berapa dulu Bu? Tanggalnya sudah agak lama dibukanya, terakhir besok tanggal 8 kalau nggak diperpanjang. Mudah-mudahan nanti diperpanjang sampai tanggal 8 Agustus ya Bu ya? Ya, 8 Oke, Agustus. 8 Agustus konco-konco iki terakhir muga-muga diperpanjang. Kan arek buri gak ono sing kuliah. Termasuk aku. Iya, awakmu termasuk. Semangatin daftar. Oh, Mbah Bung sedanten Bu, niki teng Bungkul kali kula, nggih kepingin kuliah. Nek napi-napi oleh duwe status mahasiswa. Iki jam kuliah nih ya. Nah, niku mulai batas tanggal 8. Ya. Nah, pendaftarannya juga gampang. Pendaftarannya Jadi gimana, cukup Bu? pakai HP, Oke. nanti buat akun, lewat akunnya masing-masing, ada sia.ut.ac.id. Daftar jadi mahasiswa, kemudian nanti ada pembayaran pendaftaran 100.000. Jadi pendaftarnya hanya 100.000. 100.000. Terus nanti akan tercatat sebagai calon mahasiswa, kemudian unggah berkasnya. Berkasnya pun gampang, 1 KTP, 2 ijazah yang sudah legalisir, kemudian ada surat pernyataan download dari HP juga, kemudian ada lembar pas foto. Jadi semua diunggah di situ, kemudian nanti baru memilih program studi apa, kemudian mau pilih yang mana. Sistem paket semester tanpa tutorial tatap muka, kan kayak Cak Taufik, kemudian Mbak Indah itu kan orang sibuk. Kalau nanti Bu saya kesulitan untuk pertemuan ya nggak apa-apa, ambil yang full online saja. Kalau kerja pagi belajarnya malam, kalau kerjanya malam belajarnya pagi. Enaknya itu kan. Enak. Nek semua kerja siang, sekolah bengi. Nek semua kerja nih bengi, sekolah ini siang. Saya kepingin di Malang. Bu, kalau saya semua rumah saya ini di Lumajang. Nah, apakah saya harus daftar ke Malang, apa daftar ke Jember, atau daftar ke Surabaya? Apa boleh semuanya? Saya ke Bu. Boleh semuanya. Itu pilihan. Kan kadang-kadang tinggalnya di Lumajang, seperti banyak mahasiswa Malang, tapi dia sehari bekerjanya di Malang. Itu kan boleh, misalnya hari Sabtu atau Minggu dia baru pulang ke Lumajang. Dia mau tetap di Malang atau di Surabaya atau di Jember, itu pilihan dari mahasiswa. Jadi seperti Bapak saja kalau mau kepingin makan bakso gitu, online pakai GoFood, mau pilih di mana saja kan itu selera dari bapak-bapak atau mahasiswa yang ingin kuliah di UT. Tadi yang Bupati sudah katakan, di mana saja, kapan saja, usia berapa saja, itu tergantung dari selera dari mahasiswa, keinginan dari mahasiswa. Bukan ada batasan teritorial. Oh, iki KTP-ne wong Lumajang. Oh, isone jarak terdekat kena zonasi Universitas Terbuka. Ya saya coba menggabungkan langsung sama BPE loh. Karena BPE wis kan.
full online, Ya. bebas memilih mana saja. Oh. Jadi kalau misalnya orang Lumajang, saya kepengen lah sambil kuliah sambil jalan-jalan ke Surabaya, boleh Ya, ya, daftar ya. ke Surabaya. Ya. Saya cari yang deket saja. Lumajang itu wilayahnya Jember, Ya. jadi daftarnya ke Jember. Oke. Jadi kalau mandiri bebas. Oke. Tapi kalau minta dilayani tutorial tatap muka, baru nanti ya, pastinya kan cari yang terdekat. toh. Terdekat, oke. Ya, kalau terdekat di Lumajang daftarnya ke Jember. Oke, oke, Kalau oke. misalnya Gempol berarti ke Malang. Kalau Sidoarjo ya daftarnya ke Surabaya. Oke. Kalau pingin ada tatap muka. Oke, saya ke Jember ini. Karena saya ini kalau ke Tanggul renang aku udah. Oh, sampai bisa renang. Iya, biasanya naik semua mau pinggir laut aku kadang panen iwa. Nah, kapan kuliahin? Tapi pertanyaannya itu Pak ya. Saya ke Jember ini, Bu Barokah. Ya. Itu kan Jember itu mulai aku tiga proyek ya, Jember Utara gitu. Misalnya, ono Situbondo, ono Bondowoso, ono Banyuwangi, ono Jember. Iso-iso Lumajang yuk katut ya Bu ya. Nah, di situ gimana? Karena tadi katanya Bu Parti ada full online, setengah jeda-jedaan, lalu kumpul terus, teman-teman. Nah, di sana gimana ngaturnya? Banyaknya yang di Jember seperti apa Bu? Jadi gini, Universitas Terbuka itu kan pusatnya di Tangerang ya. Jadi ada 39 UT daerah. Termasuk yang di Jawa Timur ini ada 3, Surabaya, Malang, Jember. Kalau Jember itu daerah tapal kuda. Jadi ada 7 kabupaten kota. Jadi mulai dari Banyuwangi, Jember, ya, kemudian Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan juga Probolinggo kabupaten kota. Itu ya. 7. Beda kalau Malang itu lebih banyak, 13, Surabaya 18. Jadi intinya itu adalah pengelolaan. Jadi tadi disebutkan kalau ada tutorial tatap muka, layanan pembelajaran yang mengharuskan tutor dengan mahasiswa bertemu, itu memang lebih bagus mengikuti zonasi tadi, ya, masing-masing wilayah. Tetapi kalau online memang dari Jakarta pun bisa, gitu ya, dari mana-mana bisa. Tetapi tetap pengelolaan ya dia registrasi di mana, milih UT daerah mana. Misalnya UT daerah Jember, berarti dia pengelolaannya ikut Jember, meskipun itu misalnya mahasiswa dari Surabaya, dari Malang, begitu sebaliknya. Jadi fleksibel saja sih. Tapi memang ada wilayah kerja yang nanti kita misalnya sosialisasi ya ke daerah itu. Nggak boleh misalnya saya sosialisasi ke wilayahnya Surabaya atau ke wilayah Malang, jangan. Tapi pilihan mahasiswa tetap berada di mahasiswa. Boleh kemana saja. Iya. Selera ya. Gitu. Enak loh Kak Jane. Tapi saya tanya lagi, jurusannya apa Bu? Karena saya kan dulu jurusan ilmu sihir. Ada nggak di UT itu yang umum? Ya enggak ya. Pertanyaannya bukan di jurusan itu, tampang doang nih orang Lumajang kayak dukun. Enggak. Hukum karma. Apa Bu Parti dulu nih? Jurusannya sama nggak di 3 UT atau seluruhnya itu yang anu? Oh iya. Apa aja Bu Parti? Pas gue larang karena jurusan ini larang. Apa beda ya? Kamu nggak berarti setelah itu ke Malang ya? UT tadi sudah Bu Barokah ya, pusatnya di Tangerang Selatan, Ya. jadi Pondok Cabe sana. Begitu di sana dibuka dan kami diizinkan buka, pasti semua buka. Sehingga semua nanti sama. Fakultasnya ada 4, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Sains Teknologi, dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi semua ada. Kemudian kita juga ada program S2 dan S3, semua sama. Sama. Bayarnya gimana Bu? Bayarnya juga sama. Enggak, maksudnya pendaftarannya 100.000 lalu dia sampai lulus itu berapa atau sampai per paket atau gimana? Kalau kami tadi kan sudah disebut ada sistem paket semester kayak anak SMA ya. Jadi semua ya nempuh mata kuliah itu. Jadi mulai semester 1, 2, 3, 4 sampai semester 8. Semua sama. Itu sistem paket semester. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah pernah kuliah atau sudah pernah menempuh mata kuliah tertentu kan ingin diakui biar nanti nggak nempuh lagi. Itu yang bisa ngambil sistem RPL dengan sistem nanti yang diambil sistem kredit semester. Jadi bukan sistem paket semester, karena kan ada mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya. Sehingga ngambilnya, sehingga yang diambil ya hanya yang belum ditempuh saja. Yang sudah ditempuh nanti minta dibebaskan. Oke, Bu, saya lebih spesifik ini Bu Lili ini di Malang.
Kalau di Malang paling banyak yang diambil itu jurusan apa? Pegunungan ta. Karena Malang kan lagi gunung ada mana? Ya. Enggak ya. Pertanyaannya bukan jurusan pegunungan, tapi paling banyak di wilayah tadi ada berapa kota kabupaten kalau di Malang? 13 kabupaten 13 itu kan Mataraman semuanya ikut Bu Lili ya. Ya, Mataraman. Semuanya dari Blitar, Ya, Malang sampai ke betul, sana. betul. Itu yang paling banyak mahasiswa itu memilih jurusan apa? Hitung-hitungan atau ekonomi dan hitung dalan. Gimana, Bu? Paling banyak manajemen, tapi pasti di tempat lain Bu Barokah maupun Bu Parti sama. Baru nomor kedua adalah hukum, Pak. Tapi bukan dihukum ya. Ya juga dihukum. Ya. Jangan, saya sudah pernah. Wawancara. Ya, di 2 prodi itu akreditasinya sudah A semua. Jadi kami sudah Jurusan apa akreditasi. tadi yang Manajemen. Manajemen ekonomi. Terus ya. kemudian ekonomi fakultasnya dan hukum fakultasnya FHI SIP. Itu sudah akreditasinya A dua-duanya. Itu bayarnya berapa, Bu? Kalau Kalau saya nih kuliah ini wis anggaplah secara umum saya sampai lulus jurusan hukum. Ya. Itu ketemunya berapa? Kalau Estimasi tadi karena dua-duanya itu fully online, Ya. dua-duanya itu paket semesternya 1.300.000. Oh. Itu paket tadi. Per semester ya? Per semester. Tapi kalau beliaunya tidak mau mengambil paket, ambil mandiri, itu juga boleh. Misalkan ada 700.000. Uang gedung nggak ada, uang seragam Nggak ada. nggak memperjelas, Bu. Iya. Jadi ben uang jelas itu lho, ndak. Iya. Buatan kok digongan tuh kok iki alma mater. Alma mater, uang gedung. Oh, ada. Ada. Jas alma mater seperti Bapak supaya Iya, iya. ganteng enggak? Iya. Supaya ganteng itu. Ada Iya, alma ada, mater ada kita, alma warnanya mater. kuning. Ada alma mater, jadi ojo sampai dianggap iki gak jelas loh. Iya, Jadi iya. kan, oh iki pasan, oh nggak anu, ada alma mater. Ada, setuju Bapak. Harus punya Harus alma punya mater. alma mater. Iya, iya, iya. Kemudian setelah bayar SPP 100.000, pilihan tadi Bu Suparti ngendikan mau paket semester 1.300.000. 1.300.000. Kemudian kalau mengambil mandiri itu mahasiswa sesuai dengan SKS yang diambil. Oke. Kalau manajemen itu per SKS-nya Rp36.000. Per Jadi SKS? Per SKS. Murah. Ya, jadi kalau Rp36.000. betul. Sekoloro. Kalau semangkok. kalau 36.000 artinya Iya. kalau satu mata kuliah 3 SKS hanya Rp108.000. Oke. Ya, satu mata kuliah. Kalau ngambil 5 mata kuliah berarti 500 berapa tuh Pak? 108 kali 5. Kali 5. Ya, 540 Iya. plus 100.000 pendaftaran. Uang pendaftaran. Jadi 650 sudah menjadi mahasiswa. Universitas. Tahan dulu, konco-konco tak omongi. Ini pendaftaran terakhir 8 Agustus. Iya. Cepet-cepet nek kon iku gak daftar. Dah, iki coba Nah, sepuno. ini kalau mau Alamatnya iku lho dah, karena iki tanggal 8 Agustus wis daftar Ditutup terakhir. kalau tidak diperpanjang Kalau ya, alamatnya dah, ayo. Ya, kalau ini Universitas Terbuka di Surabaya ini alamatnya Kampus C UNER Jalan Mulyorejo Surabaya. Oke. Kemudian Universitas Terbuka Malang ada di Jalan Mejen Sungkono nomor 9 Malang. Oke. Lalu Universitas Terbuka Jember ada di Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari Jember. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cakurane. Yuk nyanyi sedo. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali? Tapi aku rada khawatir. Apa masalahnya? Biasanya lek sekolah-sekolah lek kuotane lek wis gak diterima terus Loh, ya apa nasibnya? iki kuliah Universitas Terbuka itu terbanyak dah. Terbanyak ya? Terbanyak. Berarti mesti keterima iki. Keterima, apa maneh awakmu daftar terakhir sing penting bayar awakmu. Nah, sak durung kok iki takok nang Jember iki ono video kegiatan Universitas Universitas Terbuka Jember. Jember ini. Kono jok ngrupu itu. Gapa UT yang hidup bahagia dan serba bisa. Bisa masak sambil kuliah. Bisa kerja sambil kuliah. Bisa ini, bisa itu, bisa melakukan apapun sambil kuliah. Tenang, untung Pak UT sigap. Waktu
kuliah fleksibel dan biaya terjangkau. Hanya di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka Jember. Oke, luar biasa. Saya langsung ke Bu Barokah. Memang di Universitas Terbuka Jember ada jurusan kipas angin tadi, Bu? Enggak, pertanyaannya bukan itu. Enggak, peminat yang luar biasa kan di sana kan. Jember itu terkenal dengan pertanian yang sudah luar biasa lah ya. Sebelum kita akan bahas bahwa UT memang yang luar biasa, yang sampai kalau tidak salah 2021 yang mendapatkan rekor muri yang mahasiswa terbanyak. 2022, mohon maaf. Yang dapatkan rekor. Kalau di Jember paling banyak yang diminati itu kalau tadi ada jurusan ekonomi di sana kan Jember itu pada beko ya toh jagung. Beko itu ya beko itu tanah tembakau, Bu. Ini wong Jember aku ini bahasa Jember. Ini kearifan lokal jadi beko. Nah, beko. Nyiram beko. Nah, itu banyak jurusan apa, Bu, yang diminati kalau di Jember? Ini Malang ada manajemen ekonomi. Iya. Sejauh ini kalau mahasiswa Jember yang paling prodi yang paling diminati akuntansi. Akuntansi, ilmu komunikasi, manajemen juga termasuk yang banyak diminati. Nah ya sampai sekarang kalau di Jember sudah terhitung sudah berapa? Berapa mahasiswa begitu mahasiswa ya? Iya. Jember ini termasuk UT daerah yang kalau di Jawa Timur paling bungsu ya. Ya jadi sampai sejauh ini 11.000 sampai 12.000 fluktuatif ya. Tetapi, Bu, 11.000 itu banyak loh, Bu, tutup daun loh itu. Oh iya, jadi kita punya target 14 sampai 15.000. Karena memang setiap tahun Pak Rektor menetapkan target ya. Nanti di 2025 Pak Rektor mentargetkan 500.000 mahasiswa. Di 2035 nanti 1 juta mahasiswa. Jadi kita sedang menuju ke sana. Makanya ini kami di sini juga dalam rangka itu memenuhi targetnya Pak Rektor itu tadi. Ini salah satu bagian dari peran dari hadirnya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, Bu, saya ngomong-ngomong kalau seumpama ini kan tidak semua orang tua-tua itu mohon maaf ya teknologi tidak seperti makanya tadi ketika listrik mati online mati seperti itu. Nah, ada nggak advokasi pendampingan untuk mereka-mereka yang kan kepingin juga nih dapat gelar walaupun sudah umur 47 kepingin dapat gelar sarjana lah kayak gitu. Ada nggak Ibu? Jadi ketika belum masih calon ya kita selalu sosialisasikan. Ya, Bu, ya. Nanti ketika sudah mendaftar, sudah menjadi mahasiswa, kita akan mengawal mereka sampai sukses gitu ya. Jadi kita tidak biarkan kalaupun mereka harus online ya, selalu pakai teknologi. Mereka tidak sendiri. Karena kita dosen-dosen UT juga meng-hire tutor-tutor dari luar. Kita akan mendampingi mahasiswa. Ketika mereka sudah mendaftar menjadi mahasiswa baru, ada layanan yang kita berikan untuk mengawal agar sukses, namanya layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh, LPKBJJ, terdiri dari orientasi studi mahasiswa, kemudian ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, ada workshop tugas, ada klinik ujian dan seterusnya. Ya, ada klinik belajar dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir masyarakat yang akan Mbak Indah misalnya mau menjadi mahasiswa UT, nggak usah khawatir. Iya, Bu. Kita akan tetap mengawal. Kadang kan biasa penyakit emak-emak itu males, Bu. Males. Kan? Karena kan gitu, pingin jadi gelar S gitu, sarjana. Tapi males itu gimana itu? Ngelayani anak yaitu pada waktu pagi. Lalu malam itu ngelayani kuliah, ngelayani yang lain. Bu, saya kepingin pas bayar ya enggak ya. Aku kepingin iki S-luruku kan gak tuntas pinginane. S-luru. S-luru itu SD sampai SMP kan. Ku sekolah Bu, berarti ini S2-nya di UT itu jurusan apa aja, Bu? S2 lalu ada S3. Oke, kalau di S2-nya sudah ada 7 program studi. 7 program studi. Ada manajemen. Nah, di dalam satu fakultas. Ini satu SPS namanya Sekolah Pasca Sarjana. Sekolah Pasca Sarjana. Sekolah Pasca Sarjana ada direkturnya, tujuannya program studinya ada 7. Apa aja, Bu? Yang pertama manajemen. Manajemen itu boleh manajemen keuangan, boleh pemasaran, boleh SDM. Jadi di manajemen itu sudah ada 3. Ada 3. Kemudian ada administrasi publik. Kemudian ada pendidikan matematika. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris. Ada pendidikan dasar
kemudian ada studi lingkungan, kemudian satu lagi kelautan bidang minat perikanan. Oke. Jadi cocok orang pinggiran, orang desa, Ya. orang kota. Termasuk ini kan. Saya peternakan aku itu. Cari suka berenang. Lalu nanti kan aku belajar karepe daftar nang kono kan aku ngomong. Iya, Pak. Jadi Bapak, "Le kon niku nek kumpul kebo, itu gak apa-apa." Tadi aku kon turu kandang, kumpul ke keboku. Ya iku, karena daerah Lumajang itu angon sapi, angon wedhus, angon kebo iku bentino nglintir ngono lah ya. Bu, S3-nya. S3-nya juga sudah ada administrasi publik sama ilmu manajemen. Ya, jadi kalau di S3 itu kan prosesnya agak lebih rumit ya. Rumit ya. Daripada S2 dan S1. Kalau S1 kan nggak ada tes masuknya. Iya, nggak ada. Jadi begitu seleksi lolos berkas langsung jadi masuk, mahasiswa. ya. Jadi nggak usah dilihat IQ-nya berapa, ini berapa, nggak siapa saja boleh kuliah UT. Nggak Oke. peduli dulu ranking 1 atau ranking terakhir, nggak peduli. Nggak ada ya. Saya hitung-hitung dulu S2 itu kan sekitar 24-25 dulu. Nah, sekarang itu kalau yang UT 25 juta, Bu. Oh, Hah? Nah, ya makanya saya dulu daftar paling ini disenggrek bojoku. Sekolah terus, kapan makannya anak? Jadi ngono. Setelah itu ya saya sekolah di kuburan. S2 saya sarkup, sarjana kuburan. Bu, kalau di UT berapa? kalau di UT S2-nya? S2-nya tes masuk 750. Total lah dihitung-hitung berapa. Oh, Nanti biar total. orang-orang tahu. Iya, Wah, aku estimasi di Bangkok. biayanya. Aku tapi ngene. Iya, Bu. Aku nek ngene migrasi ayo. Ketine kok ngono. Berapa Bu kalau mama dihitung? 8,5 kali 4 berarti 32, 34 ya. Saya hitung ya. Aku bikin manajemen enggak iso kalkulator kan. Karena ibu-ibu pinter sampai kedele piro gitu. 8 juta. Jadi 8 juta. satu semesternya 8,5 juta. 8,5 juta. Kalau dulu sih murah 74,50. Iya, Sekarang iya, se-Indonesia sama 8,5. Iya. Kemudian nanti ujian sidang 6 juta. Pendaftaran 750 sudah itu saja. Berarti total berapa Man, Bu? 40-an lah. Nggak sampai ya? Nggak sampai. 40. Jadi 34 ditambah 6 ya 40. Iya 40. Aku 40. biyen. Sidang ya bayar ya. Duh, sidang kon ngerti sidang. Wow, kon. Itu sidang Aku jam pernah berapa di ya? sidang beda sih. Kon kapan marase nyong. Skripsimu kok pancet Tapi berandalan. itu sudah termasuk bukunya. Iya, iya, Jadi iya, buku setiap semester ada mata kuliah 4 ya dikasih 4. Oke, Lima oke, ya dibeli oke. lagi, Oke, beli oke, lagi. oke. Jadi nggak Bu Lili, kalau S3 itu nanti kemana jurusannya? Karena saya kepingin kuliah cepet S3, kan nggak kepingin tak S3. Iya, gak usah Jadi sejilur pakar langsung dah. telu. Aku Iya, bener. nek pinginane narasumber karena aku iku kan pakar narasumber kan kudu ono profesor. Nek sumama aku prof, protol Pak ngono ya. Narasumber itu honornya Prof, jelas. ya, Prof itu 1.700.000. Iya tanyakan ibu-ibu. Kalau dari narasumber itu 1.700.000, 2 juta itu pelawon. Tapi nek S1 itu paling 500. Bu, kalau untuk jadi S3 itu berapa bayarnya? Itu saya ke Bu Lili. Bu Lili, gimana Bu Lili? Nah, kalau S3 itu berbeda dengan tadi S2. Ya. Jadi ada masa matrikulasi. Jadi penyesuaian dulu. Ya. Nah, itu 12 juta kalau per semesternya. per semester itu ya. sudah masuk. Itu biasanya berapa semester sih? 4 ya? bisa Kalau 6. Oh 6 ya? Ya, 6 kali 12. Lumayan. Sama ya. Iya, petang semester megap-megap lagi 6. Matrikulasi. Iya. Enggak apa-apa Bu, monggo Bu. Saya seneng ini, nah, sekolah seneng Ya. aku. Ada Timbang Mbak. dukun. Ya, jadi 12 juta per semester. 12 juta per semester ya. Kali 6 ya. Kali 6. 12 kali 6 itu 60 ya? Ya. Nah, ditambah uang pendaftarannya. Berapa Bu uang pendaftarannya? 1 juta. Oke. Ya. Ya konco-konco Apalagi? semua arek-arek sing kepingin sekuliah S3, pinginane S3 ini protol karena golek job-joban nggak mari-mari, sing S3 kepingin S3. Wah, karena Tapi apa harus lulus dulu S2-nya. Lah iya Bu, Nggak S2-nya bisa sudah ya banyak langsung. yang lulus. Nggak bisa. Harus lulus S2. SMP, SMA dadi Gak bisa. Iku ono S4 Bu, iku mau. Sarjana pasar iku mau. SMP, SMA, Iya, iya. juga ya. Bu, untuk jurusannya S3 saya ke Bu Barokah. Karena kan di Jember banyak loh. Jurusan Apa? Ayo jurusan S3 di ada ya. doktor ilmu manajemen Oke. dan administrasi publik. Doktor ilmu manajemen. Iya, DIM ya, doktor DIM. ilmu manajemen dan doktor ilmu administrasi publik. Jadi ada dua kalau Doktornya ya. doktornya. Iya, Kalau jadi- S2-nya ada itu magister ya Bu ya? Iya. Nah, saya itu dapat MSG. Kau no gitu.
Micin dong. Lagi Penyedap Pak, rasanya. S2-nya berapa? Penyedap ya. SPD MSG. Lo micin Mbak ya. Wah, C, bocor C. Nek kan ini kan. Daripada Loh. apa daftar kesasar Iya, ya kan kayak Cak Taufik nanti jatuhnya ya. Ini langsung aja kalau yang di daerah Ibu yang bingung. Surabaya, Magister apa, Universitas MSG? Terbuka Surabaya ini alamatnya di Kampus C UNER Jalan Mulyorejo Surabaya. Oke. Kemudian Universitas Terbuka Malang ada di Jalan Mejen Sungkono nomor 9 Malang. Oke. Kemudian Universitas Terbuka Jember ada di Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari Jember. Oke, ojo pindah channel, ojo angon wedhus bengi-bengi, apa maneh slurup nang pinggir kali ning Jember. Engko ketelan. Aku tak nyanyi sih. Wenginane. Iya, pancen wis nyoto. Sekolah kok mulai golo lembaran lulus. Sekolah golek ilmu, kuliah golek ilmu, pancen dununge yo ngerti, kudu pinter yo iso ngajeni, ilmune iso manfaat, nyawa uang yo garai berkat, ojo Bahas hitung-hitungan mana Ya, gitu iku. loh. Aku lah ya terus mikir, Terus? ini kira-kira jenenge mak-mak iki Iya, ya. iya, iya. Jiwa-jiwa cicilan iku gak ono. Oh, enggak kan Ya iku apa? lulus kon Universitas Terbuka jurusan manajemen, kon gak usah masak Mas Anda. Lah yo iso. Ceramah nang HP. Saya tetap masih nggak puas saya sama Bu Barokah ini urusan Jember karena S3 itu tadi kan sangat penting ya, kepakaran ya Bu ya. Iya. Ya, nah ini di Jember juga sudah ada yang mahasiswa yang sudah di S3. Ada. Berapa orang Bu? Oh, ada 60-an. Oh, mahasiswa. Iya, jadi berbagai jurusan. Iya, Ada. iya. Kalau S2 ya, maksud S2-nya? saya ya. Kalau S3 masih sedikit ya. Sedikit 60 ya. tadi yang magister ya. Oh, magister. Iya. Sama kayak saya itu. M Taufik MSG. Hidayat, SPD, MSG. Oh, magister izin. Ibu-ibu ngerti kabeh. Jadi kalau Ya. memang program doktor itu memang agak susah ya, Ya, karena ya. memang ini kita menyiapkan pakar ya. Jadi mulai dari tes masuk maupun sampai ke pembelajarannya ada matrikulasi dan Ya, lain sebagainya. Jadi memang kita nggak sembarang juga untuk merekrut itu ya. Kita nggak Ya. banyak-banyak juga merekrut ya. Ya, ya, Mungkin yang S1 itu yang sepertinya wajib semua warga masyarakat ya. Sudah jenjangnya harus Iya, begitu Bu karena ya. agar Tuntutan zaman ya. angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi itu meningkat. Iya. Itu memang mandat pemerintah di situ Iya, untuk iya, universitas iya, terbuka supaya pendidikan tinggi masif gitu ya untuk warga negara Indonesia ya. Iya. Jadi masih sekitar 34% untuk di Indonesia itu angka partisipasi perguruan tinggi, Oke, maksudnya yang oke. dibandingkan dengan usia sudah masuk perguruan tinggi, yang mengikuti pendidikan tinggi itu baru sekitar 34%. Oke, ya Bu. Jadi masih belum tinggi. Ya. Ya. Bu, saya ke Bu Parti ini. Jadi saya melihat marwah ya, artinya semangat dari adanya universitas terbuka ini kayaknya terjawab. Jadi jawaban mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat undang-undang itu ada. Dan banyak kan orang-orang gengsi banget terhadap situasi begini. Saya pikir ini selesai dengan UT. UT lebih punya seperti fleksibel melayani betul semua komponen masyarakat. Sing tuwek kadang-kadang wah bingung Bu, dulu banyak teman saya reformasi itu kalau lulus kabeh. Karena ini bisa menjadi jalan. Bu Parti, kalau kita ngomong-ngomong ini kalau tingkat kebutuhan masyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat di umum itu kan juga tergantung juga UT. Ya. Jurusan UT ada kemungkinan enggak yang semua akan dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat masa depan? Monggo Bu. Ya, kalau UT kan dari namanya sudah jelas ya, Ya. terbuka. Ya. Jadi ketika suatu program studi jenuh nggak ada peminat itu bisa kita tutup. Oke. Apalagi sekarang ini statusnya UT kan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Iya, iya. Artinya kita mendapat kewenangan untuk mengatur bagaimana ini yang diperlukan berarti harus dibuka. Sebentar lagi kita buka vokasi-vokasi yang kaitannya dengan praktek.
Karena selama ini Vokasi-vokasinya itu seperti ini apa? nanti ada digital marketing, kemudian ada database, itulah yang akan kita buka. Oh, ngejar ya? Iya, selama ini kan Ngejar hanya ya? ilmu manajemen, ilmu Ya. komunikasi, Ya, ilmu ya, ya. sosiologi, hanya yang teori-teori itu. Ya, ya. Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini yang kaitannya dengan itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Rencananya kapan Bu ini? Saya juga pernah waktu saya kan sama lulusan Iya. IKIP. Saya nunggu ilmu komunikasi dengan alam roh itu sama alam jin. Nggak pernah ada yang buka, mungkin ada. Terima kasih. Kalau S1-nya Ya, sudah ada ya. ilmu komunikasi, Ya, 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 sudah ya. ada. Ini nanti akan buka S2 ilmu komunikasi, Oke. S2 ilmu hukum. Kemudian pendidikan bahasa Indonesia juga akan buka. Oke, Jadi oke. ketika di masyarakat memerlukan program studi itu, kemudian kita survei apa benar ini dibutuhkan oleh masyarakat. Tahun kemarin saya terlibat pada tim mau pembukaan bahasa Arab sama pendidikan agama Islam. Nah, ternyata yang bahasa Arab itu tidak terlalu banyak diminati masyarakat. Karena sudah banyak orang yang belajar, Bu. Iya. Nah, lulus SD gue sembayang wis bahasa Arab ya. Iya. Dapat daerah saya udah Jember sama Lumajang itu lahir gue bisa dikongkon bahasa Arab. Iya, wis. Iku kayaknya kurang peminat ya. Malah yang bahasa Jawa kayaknya berkurang. Karena bahasa Arab terus ya. Oke. Jadi kita Baik, dah. berdasarkan itu. Ada pertanyaan. Ini menarik. Kalau kita nggak cukup Bu 1 jam ngomong sama itu. Ayo, Mbak. Ya, ini syarat pendaftaran apa aja untuk kuliah di Universitas Terbuka? Berkasnya harus diantar ke kantor kah dari IIN Surabaya? IIN Surabaya, itu Ya. Bu Suparti ya. Terus Kemudian bagaimana kualitas kelulusan Universitas Terbuka selama ini? jangan diragukan, itu sudah jelas tadi itu. Bisa Berikutnya. ditutup dibuka bentuk Nah, baru. itu. Bagus, itu betul Bu. Baru. Dari Wawan di Jember. Kalau kuliah full online bayarnya berapa? Kemudian dari Anto di Surabaya, bayarnya apa bisa dicicil? Oh, iki sak Bu Barokah iki. foto iki ambek aku kan. Ketoke iku. Paling tunggu Bu Barokah dhewe iku. Titip. Utang tonggo wis gak iso. Ini Terus dari Mehmet Surabaya, paling enak kuliah di UT, bisa ngatur jadwal dengan baik. Ini apa komentar ini ya? Saya takut DO kalau kuliah UT. Oh, apa ada DO ya di? Wah, Mehmet itu 3 kali kena DO. Di 4 kampus loh ya. Oh ya ampun Di baik. yang telu tapi kuliah papat iku ya bingung iku saya. Gimana supaya tidak terlena males kuliah Rani lho, podo gimana mbak aku Oke. ya apa? Oke. Bu Lili silakan dijawab yang tadi yang utang di daerah Jember, lalu yang Surabaya, yang urusan mana? Banyak banget tuh. Ayo silakan Bu. Kan lagi Ya, silakan. Ya Bu. Ya, yang ini apa syarat pendaftarannya berkasnya apa aja? Oke. Surabaya itu tadi. Ya. Yang mana? Udah langsung Saya aja Ya, ya. boleh. Cara pendaftarannya gampang. Saya boleh pinjem ibu HP-nya. Oh, iya, Pada iya. saat buka sia.ut.ac.id, Ya, oke. langsung ada foto 4x6 Ya, di foto jepret cam scanner, Nah. langsung kita upload. Oke. Terus ijazah juga begitu, harus ada legalisirnya di Ya. sekolah tersebut. Cekrek cam scanner langsung upload. Berarti nggak usah ke kantor ibu ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya, Ada Bu. di sini. Yang penting Di punya sini. kuota ya. Iya. Iya. Ada di sini semua. Iya. Jadi nggak perlu Jawabannya jauh-jauh. ngono, iya, KTP jauh-jauh. juga begitu kan. Iya. Kemana-mana Mbak KTP Iya, kan iya, Bapak Bu, di iya. sini cepret. Langsung cam scanner scanner kirim. kirim. Sekarang pun mas-mas ini juga langsung bisa. Iya, tapi pas Sekarang- mau bayar nggak bisa. Kalau bayarnya gampang. Oke. Bisa di Indomaret, Alfamart, Tokopedia atau di ATM bank-bank pemerintah, Pemerintah. BRI, BTN, Oh, Himbara Mandiri, ya. Himbara. Himbara. Itu bisa. Oke. Bang, Tokopedia juga langsung klik. Oke. Nah, gitu. Oke, nanti jawabannya karena sudah terlalu banyak pertanyaan. Tak tutup sih dah iku. Sik iki nek wong arepe daftar nang Jember piro iku mau ono tak omane Jember Iya, Surabaya. di Jember itu berapa biaya online-nya? Biaya online. Gini ya, tadi sudah disebutkan bahwa biaya SPP atau uang kuliah itu bervariasi ya. Kalau tadi non paket itu mulai dari 36.000 sampai 75.000 bergantung pada mata kuliah atau prodinya apa gitu ya. Kemudian pendaftaran 100.000. Ya. Kalau paket itu sudah dengan bahan ajarnya 1.300.000 untuk sarjana umum ya, kecuali yang sistem informasi dan lain-lain yang punya kekhususan itu mulai 1.700.000 PGSD, PG PAUD itu memang kalau PG PAUD 2 juta misalnya itu lebih mahal. Nanti bisa diklik aja di klik. Nah, maksud saya jadi- informasi itu bisa Iya. enggak pertanyaan yang paling mendasar iso dicicil enggak itu toh. Wes, jangan dijawab hari ini Bu saya tanya. Konco-konco Jawa Timur, mari kita urusan cicil mencicil. Mbok kira UT ku cicilan. Nah, tetap nang acara gak cuma caturan gara cerdas berkualitas yuk. Nyanyi. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun bersenyum, melihat kau hibur
sudah jawab yang jelas. UT ada universitas terbuka itu ada karena mewakili pemerintah sebagai kehadiran pemerintah dan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bu, ke Bu Barokah. Gorong dijawab nih urusan nyicil loh Bu. Nah, sekaligus setelah jawab nyicil memberikan informasi kepada masyarakat untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau masuk di universitas terbuka di Jember. Monggo Bu. Ya. Biaya kuliah di UT itu kan terjangkau ya, artinya tidak pakai uang gedung, kemudian uang kuliah tunggalnya juga tidak mahal gitu ya. Kalau tidak boleh dibilang murah tapi terjangkau. Terjangkau. Artinya memang UT itu disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang kaya sampai yang kurang beruntung, mulai dari yang pinter, sangat pinter, agak-agak pinter dan lumayan pinter, nggak ada yang bodoh di UT gitu ya. Terus kemudian kalau cicilan ya memang karena sudah murah, sudah terjangkau, jadi cicilannya pastinya ke bank ya. Nanti nyicilnya boleh di bank, tapi di UT harus mulai daftar, ada bayar 100.000, kemudian mengisi DP, daftar pribadi, kemudian membayar untuk registrasi. Jadi dia dihitung bisa menjadi mahasiswa itu kalau sudah registrasi mata kuliah, gitu ya. Jadi itu baru menjadi mahasiswa UT. Jadi cicil menyicil mestinya itu di bank saja. Oke, jadi ini ya. Saya menghimbau masyarakat di daerah Tapal Kuda yang mulai Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo dan di mana saja untuk segera mendaftar di Universitas Terbuka Jember karena hanya waktunya sampai tanggal 8 Agustus. Tetapi kalau misalnya lewat dari itu pun boleh mendaftar karena kita pendaftaran sepanjang tahun. Hanya nanti mungkin registrasinya itu yang memang ada waktunya. Kalau mendaftar saja boleh. Jadi silakan segera bergabung. Terima kasih Bu Barokah. Saya ke Bu Lili. Monggo Bu Lili, monggo silakan Bu Lili. Ada saran pada masyarakat. UT Malang itu wilayahnya dari Mataraman, dari mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, di Batu, Pasuruan, dan Kota Kabupaten Malang. Mari Bapak Ibu, adik-adik yang belum mendaftar kuliah, jadi kalau misalkan tidak diterima di perguruan tinggi lain, jangan berkecil hati. Karena UT pada saat sekarang itu menerima pendaftaran kapan saja, di mana saja. Pilihan sesuai selera dari mahasiswa atau adik-adik atau Bapak Ibu semuanya. Mari bergabung dengan UT karena UT akan melayani sesuai cita-cita adik-adik dan Bapak Ibu semua untuk masa depan. Kita bersama. Terima kasih Bu. Nah, saya ke Bu Parti nih. Bu, ada satu sebelum nanti kualitas dari lulusan ini dijamin betul. Artinya representatif sesuai dengan karena saya dapat penjelasan itu sebenarnya sudah merasa saya bahwa ini dijamin betul. Nah, mungkin dari Surabaya Bu Parti bisa menjelaskan bahwa lulusan UT, mekanisme masuk ke UT itu sangat mudah dengan manajemen yang sangat luar biasa, lalu lulusan juga bisa dijamin. Monggo Bu. Terima kasih. Kalau kaitannya dengan kualitas insya Allah UT jempolan. Karena tahun 2019-2020 ketika seleksi CPNS, UT menduduki peringkat pertama. Jadi semua lulusan dari perguruan tinggi itu yang diterima di CPNS itu lulusan UT. Artinya apa? Kualitas UT tidak main-main, gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kaitannya dengan registrasi mahasiswa tadi sudah disebutkan bahwa sangat fleksibel. Dari mana saja bisa daftar asal dokumennya ada. Nah tadi ada cerita dari Gresik sudah saya beri. Ini Zoom-nya ini masuk ke Zoom diberi panduan secara online nggak bisa juga. Bu maaf saya nggak bisa, saya gaptek. Kalau gaptek datang saja ke kantor akan kami bantu. Asal persyaratannya dibawa. Jadi tadi sudah datang ke kantor bawa legalisir ijazah, bawa KTP, bawa paspor, bawa materai 10.000 langsung ditangani di situ, langsung dibantu, langsung bisa daftar. Itu tanda-tanda orang gaptek. Jadi sudah ada online tapi minta datang, itu kan tandanya gaptek. Jadi yang gaptek nggak usah khawatir, kami siap membantu. Kami yang di Surabaya tiap hari Minggu kami di depan TV 9 membantu para calon mahasiswa yang akan mendaftar. Tanggal 6 besok kita ada Jalan Sehat di Mojokerto. Nanti kita juga menurunkan mobil-mobil operasional kami untuk membantu pendaftaran. Ada pertanyaan yang tadi belum dijawab. DO bisa nggak? UT nggak ada DO. UT ini catatan UT nggak ada DO.
UT nggak ada DU. Oke. Jadi semester berapapun belum lulus masih menjadi mahasiswa kami. Mahasiswa. Jadi nggak usah khawatir kayak Cak Taufik ya, Iya, orang iya, iya. sibuk yang luar Iya, biasa. iya, iya. Sempat belajar atau tidak, Iya, ujiannya juga sering-sering tidak datang misalnya. datang, iya. Kalau nggak datang minta lulus kan nggak bisa, Nggak ya bisa. harus lulus gitu. Iya, iya, Karena iya. UT kan perguruan tinggi negeri Iya, berkualitas berkualitas. tanpa batas. Artinya, Sehingga ya oke. tetap harus mengikuti proses yang ada di kami. Tetap harus ujian untuk lulus. Iya. Karena ujian yang paling berat dari Allah kemarin. Mau masuk. Beda dong. Jangan gitu. Nah. Terima kasih Bu Barokah, terima kasih Bu Lili, Bu Marti, terima kasih. Sama-sama. Konco-konco Jawa Timur, inilah kehadiran Universitas Terbuka. Hari ini sudah menjadi jawaban bagi kawan-kawan yang sebenarnya banyak kegelisahan ketika tidak bisa upgrade terhadap ilmu pengetahuan. UT sudah menjelaskan hari ini tidak cukup, maka dibuat yang lain. Ini bentuk bagaimana merubah struktur pengetahuan itu menjadi kebutuhan yang sangat seksi dari untuk masa depan. Jangan Saat lupa. durunge aku nutup iki ono sing arep nglaporno alamat-alamate ben gak lali karena akeh sing mburi iki lali meskipun wis diomongi tetep gak daftar ya. Langsung aja daftar di Universitas Terbuka Surabaya. Ini alamatnya di kampus C UNER, Oke. Jalan Mulyorejo, Surabaya. Kemudian Universitas Terbuka Malang ada di Jalan Mejen Sungkono nomor 9 Oke. Malang. Lalu Universitas Terbuka Jember ada di Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari, Jember. Oke, matur nuwun kabeh. Terima kasih Bu Barokah, Bu Lili, terima kasih Bu Parti. Muga-muga nah, informasi ini memberikan manfaat buat masyarakat Amin. semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kamana sing dari ore sampe nagete rece. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Scooby-Doo, where are you? Where are you? Jarene Bu Barokah, Ngomong apa, Bu Universitas Terbuka di Jember. Jember? Yang daftar iku mulai tukang macul, mulai tukang nandur bako, nandur jagung, sampai sing kirap kembang. Tukang PHP. Scooby-Doo, Where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Sing it, Nek Bu Lili nyampe no Apa, Bu Lili? Universitas Terbuka di Di Malang. mana? Iku mulai bapak-bapak, Bapak-bapak. ibu-ibu, Terus? adik-adik, Adik-adik. mama, Heeh. bakul bakso, Terus? kabeh. Dalam kandungan bisa. Wah, ono sing daftar. Ono iki opo dah. Scooby-Doo. Where are you? Ayaya. Where are you? Asolole. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Sing it, mana? Nek Bu Parti nyampe no, Ngomong apa, aku Bu yang Parti? kepingin Iya. kuliah seluruh. Terus? Engkau ben iso magister, Heeh. MSG.